Hari ini kita belajar Pitagoras. Kita mulai langsung ya. Jadi teorinya adalah jumlah kuadrat dari kaki-kaki segitiga siku sama dengan kuadrat dari sisi miring. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau ada satu segitiga siku-siku, siku-sikunya digambarkan seperti ini. Ya, bisa juga digambarkan seperti ini nih. Artinya dia akan tegak lurus di sisi ini ya, dan ini sisi ini, tegak lurusnya di sini. Oke, jadi jumlah kuadrat dari kakinya ini ya. Lalu sisi miringnya ini. Oke, sehingga A kuadrat tambah B kuadrat, ini kaki-kakinya, itu sama dengan C kuadrat, kuadrat dari sisi miring ya. Demikian juga seperti ini, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, seperti ini nih ya, ini hanya rumus gampang diingat ya. Nah, sebagai contoh nih, misalnya ada suatu bangun berbentuk kotak seperti ini. Ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, berapa panjang AC dan AG? Jadi AC itu ini nih, AC kita sebut X ya. Dan AG ini ya, kita sebut Y. Oke, jadi jawabannya AC sama dengan X. Nah, kita perhatikan nih, XRS. Dia tegak lurus di sini nih. Sehingga sisi miring adalah X. X kuadrat sama dengan R kuadrat tambah S kuadrat. Sehingga X sama dengan, ya, akar dari S kuadrat itu akar dari R kuadrat tambah S kuadrat. Demikian juga AG ini ya, sama dengan Y. Kalau ini nih, berarti tegak lurusnya di sini nih, titik C. Jadi AC, CG, itu tegak lurus. Sehingga Y kuadrat sama dengan, jadi yang ini sama dengan X kuadrat tambah T kuadrat. Sementara X kuadrat tadi nih, ya, tambah T kuadrat. Sehingga Y sama dengan akar dari R kuadrat tambah S kuadrat tambah T kuadrat. Jadi artinya akar dari R kuadrat tambah S kuadrat tambah T kuadrat. Itulah yang ini nih, AG. Oke, baik. Lalu contoh yang kedua, nih, ada dua lingkaran nih, di mana kedua lingkaran ini saling bersinggungan satu sama lain. Dan keduanya bersinggungan juga terhadap sumbu X, ya, sumbu X ini, dan sumbu Y. Jadi dia tidak memotong, ya, tidak memotong. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik yang baru pertama kali ke channel ini, agar subscribe dan buat semuanya like dan share video ini ke teman-teman Anda, sehingga teman-teman Anda juga dapat mendapatkan pelajaran yang sama dengan Anda ya. Baik, kita lanjut deh. Jadi ini kita bawa ke sini ya. Nah, di sini nih bisa kita lihat di sini, ini ada sisi miring ya. Lalu ini ada sisi tegak lurus di sini nih. Nah, ini jari-jarinya ini, sehingga ini adalah jari-jari juga, ini jari-jari juga. Nah, coba kita masukin ya. Ini kita sebut R2. Jadi yang besar ini jari-jarinya R2. Kalau ini R2 berarti ini juga R2 ya. Ini R2, ini R2 ya. Nah, kalau ini R2 berarti yang di bawah ini ke sini R2 juga. Ya. Sekarang kita lihat ini R2 dengan R2 ini nih. Kita lihat nih. Ya. Oke. Nah, kalau ini kita sebut A, ini B, berarti sisi miringnya C. Ya. Perhatikan nih segitiga yang ini nih. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Ya. Kalau kita ganti A dan B menjadi R2, nah seperti ini nih. Sehingga C kuadrat sama dengan 2R2 kuadrat. Maka C sama dengan R2 akar 2. Jadi C ini sama dengan R2 akar 2 ya. Oke. Nah, artinya sisi ini R2 akar 2 ya. Berarti jarak ini ukurannya saya bikin ke sini ya. R2 akar 2 ya. Oke. Dengan cara yang sama, kalau ini ada R1, ini R2, maka jarak ini adalah R1 akar 2. Lalu jarak ini adalah R2 tadi nih ya, R2 tadi nih.
Lalu ini R1. Ya. Jarak ini ke sini kan R1 ya. Sekarang kita udah tahu nih, lihat ini R1 akar 2 ditambah R1 ditambah R2 itu sama dengan panjang totalnya ya. Oke. Sekarang kita gabung nih R2 dengan R2, R1 dengan R1. Kita gabung menjadi seperti ini. R1 akar 2 tambah R1 itu menjadi ini ya. Demikian juga ini pindah ke ruas kanan menjadi akar 2 kurang 1 dikali R2. Sehingga R1 sama dengan akar 2 tambah 1, akar 2 kurang 1 bagi akar 2 tambah 1 kali R2. Nah ini kita, pembaginya kita, nah sehingga ini gini nih. Sehingga ini kuadrat bagi ini sama dengan kuadrat dari ini dikurang kuadrat dari ini. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi kuadrat dari akar 2 adalah 2, kuadrat dari 1, 1, sehingga 2 kurang 1 sama dengan 1. Ini ya, adanya nanti bisa kalikan sendiri nih ya. Sekarang ini, jadi R1 ini yang kecil ini adalah 3 kurang 2 akar 2 R2. Ya. Lalu dengan cara yang sama, kalau ada 3 nih, di mana R2 bersinggungan dengan R3, dan semuanya saling menyinggung terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dengan cara yang sama hubungan R1 dengan R2, yang kecil dan yang besar, hubungannya adalah ini R1 sama dengan 3 kurang 2 akar 2 R2. Maka hubungan yang R2 dan R3 pun demikian ya. Jadi R2 sama dengan 3 kurang 2 akar 2 R3. Ya, sama seperti ini ya. Ini dengan ini berarti ini dengan ini juga sama. Nah, dari sini bisa kita bikin R3 sama dengan 1/3 kurang 2 akar 2. Ini kita kalikan dengan yang berkebalikan dengan ini ya. Jadi 3 tambah 2 akar 2 ya. Sehingga ini menjadi ini 3 kuadrat kurang 8. 2 akar 2 kuadrat kan 8 ya. Jadi sehingga ini menjadi 1. Tinggal yang di atas. Nah, perhatikan deh ini R1, R3, kalau ada R2 ya. Ini 3 tambah ini 3 kurang. Artinya kalau ada diketahui suatu lingkaran dan ditanya berapa lingkaran yang bisa dibentuk dengan lingkaran tersebut bersinggungan dengan lingkaran ini dan bersinggungan dengan sumbu X dan sumbu Y. Sebenarnya ada 2 dia jawabannya, bisa yang ini, bisa ini ya. Maka di sini saya bikin R1 3 sama dengan 3 plus minus 2 akar 2 R2. Seperti itu deh ya. Jadi yang bisa lingkaran dibentuk ya jika diketahui ini dan semuanya saling bersinggungan dengan lingkaran ini ya dan bersinggungan juga dengan sumbu X dan sumbu Y, maka jawabannya ini. Oke, semoga bermanfaat.